Hai Automotive Lovers, setelah sekian lama ratusan episode kita syuting bersama orang-orang seumuran Kotipen, akhirnya kali ini kita akan syuting bersama teman-teman seumuran saya. Palsu banget ya, nggak mungkin. Nah, kita akan ketemu barengan sama teman-teman atlet muda slalom. Seru banget nih. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan ngobrolin tentang slalom di Bincang Otomotif Jawa Post TV. Bersama saya Brian Saputra dan kita akan kenalan satu persatu teman-teman yang sudah ada di studio kali ini. Kita kenalan dari yang paling deket dulu, sebelah Brian. Ini ada siapa namanya? Brena. Oh, bapak kamu pengusaha burger ya? Bukan ya? Bukan Brenadi? Bukan. Anak-anak umuran segini kayak apa ya, bingung gitu. Kau tiba tahu ya tapi ya? Tahu. Brena umur berapa, Bren? 23. Kuliah berarti sekarang? Kerja. Oh, udah kerja ya. Tapi masih imut-imut banget ya Brena, kayak masih SMA gitu. Iya betul. Udah kerja dan udah mulai main slalom dari umur berapa? 23. Oh baru ini terjun slalom ya. Oke. Sebelahnya ini kayaknya pendiam gitu ya, ramah tamah gitu. Tapi mainnya slalom juga. Siapa namanya? Aku Nashwa. Nashwa umur berapa? 19 tahun. 19 tahun berarti kuliah? Iya. Baru masuk kuliah. Oke. Ini kayaknya yang sebelah Nashwa ini nggak cocok main slalom ya. Jadi vokalis atau pemain piano gitu yang lemah lembut gitu. Kenalan dulu, namanya siapa? Aku Safira. Safira umur berapa, Saf? Sekarang aku umur 17. 17. SMA berarti? SMA. Wow. Dan udah main slalom dari kapan? Barusan, iya 17 ini. Pas 17 ini ya. Oh enggak, 16. 16 tahun lalu. Awal Mei. Awal Aku Mei. 17 kemarin September. Oke, baru punya SIM udah slalom aja nih ya. Sebelahnya ini pasti udah nggak asing lagi karena selain main slalom, dia ini juga menjadi vokalis ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Firsa Besari. Oke. Siapa namanya, Bro? Ya, saya Gani. Gani. Umur berapa, Gan? Umur 19. 19 juga. Kuliah berarti ya? Kuliah. Semester Slalom, 3. kalau cowok nih main slalom tuh biasanya ada yang menginspirasi. Inspirasi awal untuk Gani akhirnya terjun ke slalom apa? Dari papa sih. Papa. Iya. Papa atlet slalom juga? Slalom juga. Wah, keren. Sampai sekarang? Berhenti 2016. 2016. Dan akhirnya Gani meneruskan karena dulu mungkin sering ikut Papa Iya, slalom juga betul, ya? betul. Wah, seru. Sebelah Gani ada? Dava. Dava ini yang paling gede badannya. Umur berapa, Dav? 21 saya. 21. Berarti baru masuk kuliah? Udah semester 7 ini. Oh, udah semester 7 ya? Udah tugas akhir berarti ya? Iya. Oke, Dav, main slalom mulai kapan? Mulai 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun yang lalu. Ini pakai unit sendiri atau? Pakai unit sendiri. Apa tuh kalau boleh tahu? Honda Brio. Honda Brio. Wah, cocok banget emang buat slalom ya. Iya. Next, ini yang wajahnya paling imut-imut dan paling kecil ternyata ya. Kita kenalan dulu sama namanya? Evo. Umur berapa, Vo? Sekarang umur 15. Umur 15. 15 tahun? Baru SMA kelas 1? Ya, Wow. Udah bisa pakai mobil dari kapan berarti? dari awal tahun. Awal tahun kemarin ini, Awal 2024? tahun 2024 ini. Oke, dan langsung slalom? Langsung. Agak ekstrim ya anak ya? Agak ekstrim. Belajar otodidak atau mungkin kayak gimana awalnya? Di slalom kan. Iya, di slalom. Belajar sama anak-anak JC gitu, lihat Oke. cara ngambilnya gimana gitu, terus tak coba gitu. Oke, dan Evo ini adalah adik dari siapa namanya? Safira. Safira. Karena mungkin lihat kakak juga ya? Atau barengan aja ikutnya, gabungnya? Oh, kakak ikut slalom karena lihat aku slalom. Oh, justru kebalikannya ya malahan ya? Wow, seru. Dan sebelahnya adalah pembinanya ya? yang paling muda ya? Kalau tadi ada 15 tahun, 16, berapa? 15. 15 tahun, nah ini 14 tahun ya? Ini 14 tahun cuman lebihnya lebih 23 tahun gitu. Ada Kotipen Kotsasi dari Auto Garage. Ya, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, kita ngomongin tentang slalom. Ini masih muda-muda dan mungkin yang menginspirasi kalian untuk bisa terjun ke slalom banyak ya. Ada yang dari orang tua, ada yang mungkin lihat di Instagram keren banget. Atau mungkin juga sekarang banyak influencer yang akhirnya terjun ke slalom. Bener ya? Ada Wendy Cagur, bukan dong, Wendy Walters. Itu main slalom juga. Apa yang bikin kalian akhirnya terjun ke slalom? Mungkin Brena.
Kalau aku sih awalnya diajak sama salah satu peslalom, terus akhirnya disuruh cobain. Siapa nih? Pacar apa nih? Coachku Om Binar. Oh, Om Binar. Wah, respect ya Om Binar. Ini suhu gitu ya. Om Binar. Oh, diajak Om Binar langsung. Dan akhirnya ngerasain feel-nya nyaman Ya, gitu ya. terus ternyata asik jadi lanjut. Oke. Nashwa. Apa yang asik dari main slalom menurut Nashwa? Adrenalin sih, kayak Adrenalin. dan itu juga hal yang baru kan buat aku. Jadi kayak apa ya, seru kayak harus bisa fokus dan harus hafal gitu loh, semua sama soal dan juga kecepatan tangan dan kaki. Nggak geradakan ya, karena semua ada tekniknya. Iya. yang harus dipelajarin dan harus lebih detail gitu ya. Kalau kamu sendiri sebagai seorang cewek ada kesusahan nggak sih di awal-awal waktu terjun ke slalom? Kalau aku sih waktu awal tuh susahnya karena nggak bisa naik manual. Aku Oh, belum basicnya bisa. dari awal udah matic berarti Iya, ya. Oke. Terus kalau unit yang dipakai buat slalom manual dong? Manual. Oke, Iya. pakai apa? Pakai Brio juga. Brio juga. Ada yang pakai pickup nggak? Nggak ada. Om Binar ada tuh pickupnya. Nah, waktu itu kesusahannya berarti dari matic ke manual ya. Iya benar. Dan tapi akhirnya bisa sampai sekarang. Alhamdulillah bisa. Oke, orang tua gimana? Kamu ikut slalom gitu tiba-tiba? Support sih, sebenarnya kayak ya kaget aja karena kayak ya kita kan gak ada yang basicnya slalom ataupun balap, jadi kayak kok tumben kok mau gitu, jadi tapi tetap disupport sama keluarga. Keluarga support karena waktunya juga ada ya, Jadi kayak keluarga support karena waktunya ada gitu. Jadi disupport aja nih. Kan kegiatan positif juga ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi barengan sama teman-teman dari JCC juga ini ya, teman-teman yang tergabung dari JCC dan mereka adalah atlet muda slalom. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif Jawa Pos TV. Brian Saputra masih bersama teman-teman atlet muda slalom. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Yeay. Tadi sudah nanya-nanya ke Brena dan juga Nashwa. Kita mau pindah ke Safira. Safira yakin nggak mau jadi vokalis atau pemain piano aja nih? Aku emang suka nyanyi sih. Oh, jangan-jangan slalom sambil nyanyi? Oh, enggak dong. Nah, ini kamu akhirnya terjun ke slalom karena ngeliat adik? Iya. Bener ya? Iya. Apa akhirnya yang bikin kamu, wah kayaknya slalom juga deh, seru gitu, apa? Ya pas latihan tuh kan aku sering ikut nih latihan. Habis itu ngeliat teman-teman pembalap JS itu kayak kok seru gitu ngepot-ngepot. Akhirnya ya pengen aja. Dan susah nggak sih? Kalau awal-awal emang susah sih. Oke, nah ini kita ngomongin tentang awal kalian terjun ke slalom. Biasanya apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita-kita nih yang awam terus mau gabung untuk ikut slalom gitu? Apalagi buat cewek gitu, Safira. Teknik dasar gitu maksudnya. Iya, teknik dasarnya gitu. Oh, kalau teknik tuh zigzag sama circle-nya sih, karena emang itu yang paling dominan. Oke, zigzag dan circle. Iya. Oke, itu basic. Tapi susah nggak? Di Kalau awal? misalnya aku dulu sih pas awal-awal ya susah. Kayak nabrak terus gitu sama kunnya. Tapi ya latihan terus kan lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Gani. Papa seorang atlet slalom. Dan akhirnya Gani sekarang menjadi penerus. Bahkan sempat menang kejuaraan juga ya? Sempat menang. Apa tuh? Kejuaraan apa tuh, Gan? Waktu itu di seri pertama di Purwokerto itu berhasil dapat di posisi 6 non seeded atau Oke. pemula. Lalu ada kejuaraan nasional SMN Cup. Itu dilaksanakan di Sidoarjo, Mas. Oke. Itu berhasil. Itu baru ya? Baru ini ya? Ya ini tahun ini, Oke. tahun 2024 itu berhasil juara 1 umum. Sombong banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini prestasinya bagus banget. Ini Papa pasti bangga nih pasti ya. Karena ada penerusnya gitu. Terus habis itu setelah ini konsennya dari Gani sendiri pengen tetap ke slalom atau mungkin ada tujuan pengen belajar kemana lagi gitu nggak kan? Mungkin mau ke sprint rally ya. Sprint rally. Iya. Kenapa akhirnya tertarik dari slalom ke sprint rally? Karena kurang lebih basicnya hampir sama nggak sih? Sebenarnya basicnya sih 11-12 ya. 11-12. Cuman kan bedanya kalau di sprint rally itu kita stage-nya panjang. Betul, butuh endurance juga ya. Endurance, ketahanan sama apa ya? Waktu juga ya. Waktunya lebih banyak.
Udah sih. Jadi nextnya akan coba beralih ke sprint rally. Iya. Kalau unit sendiri sebagai seorang papa kan slalom gitu, kamu slalom juga. Ada berapa unit sekarang yang dipakai buat slalom? Cuman satu, Apa tuh? Brio. Brio juga ya? Iya. Emang senyaman itu ya Brio dipakai buat slalom ya? Nyaman itu. Lebih nyaman daripada Innova. Iya, berat. Beda. Keluarga yang di rumah. Itu buat cumi darat biasanya ya. Sebelah dari Gani, Dava ini dari awalnya suka slalom, itu sejauh yang kamu pelajari sampai sekarang, apa bagian tersulit dari main slalom? Yang terusnya sabar ya mungkin ya. Sabar, harus Iya, sabar. karena kan kita dari di slalom itu kita udah gaspol terus kita disuruh ngerem dan putar balik itu. Oke, jadi Itu ya, itu mungkin. kesabaran dan teknik mungkin Sabaran ya? dan teknik ya. Itu. Tapi kalau dari seorang Dava sendiri nextnya mungkin ada kayak kepikiran, wah selain slalom pengen menguasai jenis-jenis yang lain juga nggak? Pengennya mungkin sama kayak Gani sprint rally ini. Sprint rally juga Iya. karena lebih menantang ya. Iya lebih benar. Dan lebih keluar banyak juga ya. Waktunya juga harus ada banyak. Evo, ini teman-teman gimana? Pada tahu nggak teman-teman kalau kamu main slalom gitu, Po? Wah, udah tahu semua. Udah tahu semua. Gimana komentar dari teman-teman atau mungkin guru gitu kan? Kamu masih SMA kelas 1 gitu. Ada yang larang-larang gitu nggak? Po? Nggak ada yang larang sih. Gak ada yang larang ya. Karena mungkin juga termasuk jarang juga ya teman-teman kamu yang main slalom ya. Iya. Iya, karena anak umur sekamu tuh harusnya mungkin main Mobile Legend lebih tepatnya ya. Main slalom gitu. Nah, kalau dari Evo sendiri sudah pernah ikut kejuaraan-kejuaraan gitu nggak? Slalom ya? Iya. Pernah. Apa tuh? Di mana? Kemarin ke Jurnas U23. Kejurnas U23 sedangkan Evo masih umur 16 ya. 15. 15. Gimana ambience-nya ikut kejuaraan? Beda nggak sama latihan kok? Beda, kayak intens gitu. Lebih intens dan lebih kompetitif ya pastinya ya. Tapi kalau nextnya akan ikut kejuaraan-kejuaraan lagi. Iya. Oke, nah kalau di teman-teman SC sendiri, ini sebetulnya range yang ada di situ tuh mulai dari umur berapa sih yang udah ikut slalom? Umurnya mungkin dari 15 sampai Seumuran Dava ya? Iya, sampai 50-an. 50-an tahun dan mereka akan membaur diri jadi satu, tukar ilmu, tukar pengalaman gitu. Sering latihan bareng ini berarti kalian berenam. Sering. Ada berapa banyak sih teman-teman dari JSC sendiri? Total JSC kurang itu lebih. melingkupi Jawa Timur ya. Iya, boleh. Jadi total mungkin ada 50-an. Cukup banyak juga ya. Tapi Kalau banyak yang udah nggak aktif gitu. Oke, yang sering aktif ya kalian-kalian ini Iya. ya, yang masih muda-muda ini. Latihan di mana biasanya? Di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Oh, ini ya Lingkar Timur ya? Lingkar Timur, betul. Oh, oke, keren. Kapan-kapan nonton. Nah, Kotipen, gimana nih kok? Dulu zaman Kotipen muda, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu zaman Kotipen muda. Ini ngelihat bakat-bakat anak-anak seumuran segini nih kayak gimana kok? Akhirnya ngelihat mereka ini talenta-talenta muda berbakat ini kok. Zaman sekarang dengan banyaknya medsos itu mungkin lebih memacu anak muda untuk menjadi yang lain dari yang lain, Ya. menjadi menggali potensi diri lebih ya. Ya. Saya sih salut sih, tadi saya sempat ngomong umur 15, si Evo ini motivasinya slalom, motivasi nyetir karena pengen belajar slalom. Wah, Nah, ini luar biasa. ini Jadi, sangat keren banget ya. Di sebuah olahraga yang positif dan Ya. memang sekarang memang lagi didukung sama pemerintah ya. Asal di tempat yang benar sih. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang teman-teman atlet-atlet muda slalom ini. Jadi nggak usah kemana-mana. Pastikan Otomotif Lovers masih menyaksikan Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif Jawa Positif bersama saya Brian Saputra dan masih ditemanin sama atlet-atlet muda slalom. Teman-teman dari JSC yang hari ini ada di studio. Ada Brennan, Nashwa, Faisal. Siapa sih namanya? Oh jadi Faisal. Bukan Safira. Faisal dari mana? Gani, Dava dan juga Evo beserta Kotipen. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ternyata ini tadi waktu ngobrol pas off-air, mereka berenam ini sudah pernah mencicipi nikmatnya berkompetisi di slalom. Benar ya?
Gimana experience apa yang kalian dapat? Ini masing-masing pasti punya experience yang berbeda kan? Dari Brena dulu dong. Kalau aku sih ini sih Autocana itu pakai mobil Matic, pakai Rise. Oke, Rise, Kan biasanya oke. latihannya manual, terus tiba-tiba pakai Matic terus mobilnya agak gede jadi agak kagok aja. Kagok, tapi overall aman ya? Aman. Kon aman? Tenda panitia aman? Aman. Konnya aman, tendanya panitia nggak aman kak, gitu kan bahaya ya. Tapi overall seru ya ikut kompetisi. Seru, Next pasti bakal ikutan lagi. Ikut. Naswa kan? Iya. Kalau aku pengalaman terseru yang nggak aku lupain tuh aku pernah nabrak pagar waktu lomba. Barricade mungkin ya? Atau apa? Iya pagar, iya barricade. Barricade gitu Pembatasan. ya, oke. Tapi nggak apa-apa? Mobilnya berat sih. Oh iya, enteng lah ya. Mobilnya berat, tapi itu akhirnya sempat deg-degan nggak sih? Biasanya kalau cewek nabrak itu kan kayak panik gitu atau apa? Deg-degan banget sih itu waktu selesai waktu finish langsung telepon mama, langsung bilang mobilnya nabrak. Mama bilang gimana? Ya udah nggak apa-apa. Sudah kuduga pasti jawabnya seperti itu ya. Iya. Kalau Safira, pengalaman terseru waktu ikut race? Kalau pengalaman terseru tuh kemarin pas eventnya U23 Kejurnas itu pas pas Kejurprofnya, tapi Oke. harinya sama pas Juli itu di MPP. Itu aku tuh pas Kejurprof tuh kaget karena bisa podium 1 kan di kategori wanita. Oh, podium Kayak- 1. Wah, Iya, hebat jadi itu banget. aku pas Congrats ya. tuh kayak kaget kayak tiba-tiba podium 1 ya, soalnya itu kan yang putaran kedua, yang putaran pertama itu aku podium 4. Oke, jadi sebuah prestasi dan pencapaian Iya. dari seorang Safira yang mungkin baru terjun di slalom ya. Wah, keren banget. Gani, Pengalaman terseru. dia. Waktu seri pertama Autocana di Purwokerto. Itu kan awalnya cuman mau nemenin orang-orang ikut balapan, Iya. nemenin Mas Dava ini. Oke. Tiba-tiba pas di jalan suruh daftar. Iya, oke. Padahal nggak prepare ya. Padahal nggak prepare, Iya. nggak bawa helm, nggak bawa barepack. Akhirnya titip Mas Dava soalnya belum berangkat kan. Oke, dibawain lah itu Iya. backpack sama helmnya. Dibawain, akhirnya di sana udah didaftarin. Heeh. Akhirnya pas race selesai dapat podium. Wih. Di balik cerita susahnya ada sedikit kesombongan berarti ya. Dav, pengalaman terseru waktu ikut kompetisi slalom apa nih? Pengalaman terseru ya. Pengalaman terseru waktu ikut kompetisi ya kita bisa ketemu pembalap-pembalap hebat, Oke. kita bisa sharing ilmu sama mereka, apalagi kedepannya bisa latihan bareng. Betul. Idola dari seorang Dava peslalom. Slalom idola Indonesia siapa? Akbar Rais? Indonesia ada yang namanya Naval Safwan Oh, Naval Safwan. Ya. dari tim Busah. Musa. Iya. Siapa bro? Hah? Siapa itu siapa? Enggak, saya taunya cuma Akbar Rais. Akbar Rais doang gitu. Ada, itu peslalom muda juga. Slalom muda. Kenapa mengidolakan si Safwan? Karena kenceng bawanya. Oh, oke. Dan Dia punya tangannya tipikal driftingnya, Tangannya cepet oke buat ya. belokin setir. Luar biasa. Evo, ini selalu seru ini menanti jawaban dari seorang Evo. Pengalaman terseru untuk ikut kompetisi slalom. Pengalaman terseruku sih waktu bulan Juli kemarin di Kejurnas U23 SMN Cup. Alhamdulillah dapat juara 1 di non-seeded. Oke. Terus besoknya di Kejurprofnya dapat juara 1 juga di kelas F. Keren. Itu biasanya kalau di sekolah di posting di sosial medianya sekolah ya? Enggak. Oh enggak? Wah, sekolah mana dah? Jadi memang kalian ini adalah anak-anak muda yang berprestasi dan semoga ini terus mengukir prestasi-prestasi berikutnya. Nah, kalau ngomongin tentang kompetisi, pasti kan ada persiapan, ya kan? Kalau dari kalian kan pasti punya persiapan-persiapan khusus gitu. Kalau dari masing-masing punya persiapan apa aja nih? Safira dulu mungkin boleh. Ritual atau apapun persiapan yang mungkin teknikal, mungkin mesinnya harus apa atau apa segala macam. Ada nggak sih persiapan-persiapan seperti itu? Kalau persiapannya tuh biasanya buat mendekati lomba itu biasanya intensitas latihan itu ditambah. Jadi biar tahu kan performa kita nanti tanding tuh kayak gimana. Terus juga Oke. melatih fokus gitu. Jadi lebih ke intensitas latihan ya. Iya. Kalau Gani kan sering ikut kompetisi, apa aja sih persiapan-persiapannya? Persiapan mungkin dari mobilnya dulu ya. Oke, Itu biasanya kita cek kaki-kakinya lagi, kaki-kaki. terus cek ban, tekanan Oke. angin, sebelum dikirim ke kota yang akan kita datangi. Towing ya berarti ya kalau misalnya udah keluar. Towing.
biasanya pakai towing. Dari tadi gue dengerin gak ada yang ngomong persiapan di awal financial bro. Oh gak ada yang ngomong financial. Karena mereka gak butuh persiapan, sudah siap. Oh iya sudah siap. Kalau ngomongin financial sudah siap, lahir batin gitu ya. Jadi towing terus ini mobil kemana-mana towing. Pakai towing. Ban, pemakaian ban lagi. Ini penasaran lebih kotipan. Pemakaian ban. Iya. Biasanya penggantian ban untuk latihan sama kompetisi pasti beda-beda kan? Beda. Berapa kali sekali untuk ganti ban? Biasanya kalau latihan itu 2 kali latihan ganti ban. 2 kali latihan ganti ban? Semi slick? Oh, yang belakang. Oh yang belakang aja. Yang depan lebih awet. Yang depan lebih awet. Oh, ini berbanding terbalik sama kalau kita pakai mobil biasa ya kok. Kalau mobil biasa sebisa mungkin ya nggak cepet ganti gitu ya. Ya udah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama teman-teman atlet muda ini, dan yang pastinya nggak usah kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif. Gak kerasa banget nih Otomotif Lovers, kita sudah masuk di segmen terakhir Bincang Otomotif bersama atlet-atlet muda slalom yang ini semoga menjadi penerus atlet slalom yang ada di Indonesia, karena regenerasi itu perlu ya. Kalau kita ngomongin tentang atlet slalom, mungkin di tangan-tangan kalian lah kita berharap agar slalom di Indonesia ini jadi makin gede dan terangkat gitu. Nextnya biasanya ada di sini ya, tiba-tiba di luar negeri udah ikut kejuaraan. Amin ya teman-teman ya. Nah, kalau ngomongin tentang persiapan tadi udah dikasih tahu kalau dari Gani mesin, mobil, ban, tiap latihan 2 kali latihan ganti ban belakang. Kurang lebih ya. Dan kalau ada orang yang bilang belajar slalom tuh susah, ya kan, misal nih. Kalau dari kalian yang sudah ada di sini, mungkin boleh kasih tips-tips buat teman-teman yang baru mau masuk atau baru mau gabung slalom. Ada nggak sih tips-tips dari kalian sendiri nih, Brena, Nashwa, Safira, Gani, Dava dan juga Evo? Ada nggak tips-tips buat otomotif lovers yang ada di rumah? Nashwa mungkin. Kalau tips dari aku, kalian ngelatih tangan buat bisa lebih cepat, sama ngelatih kesabaran. Biar kayak ngegasnya sama narik handbrake-nya tuh nggak buru-buru, terus juga bisa stabil gitu. Karena itu by moment banget ya. Iya benar. Itu mempengaruhi speed dan segala macamnya ya. Sama tangannya harus bisa lebih kuat buat narik handbrake sih. Oke, ngelatih tangan. Nah, ini biasanya latihannya gimana, Naswa? Biasanya narik pakai barbel. Oh, pakai barbel. Iya, sama kalau buat sekarang udah lagi workout calisthenics. Wih, ngeri. Ini berhubungan ke badan juga lebih sehat berarti ya. Brena, mungkin ada tips selain latihan tangan, apalagi yang harus dilatih, Bren? Kalau aku tuh sebenarnya banyak teman-teman cewekku yang pengen ikut, tapi pada takut. Sebenarnya takutnya karena nggak bisa manual. Aku dulu juga sama awal masuk nggak bisa manual, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, coba aja. Soalnya langsung diajarin. Karena sebetulnya manual juga gampang ya. Enggak sih. Enggak, aku penasaran kalian yang ini cewek-cewek ya, ada Safira, Naswa dan juga Brena. Kalau jago slalom, parkir juga jago dong harusnya. Jago. Hah? Naswa kok gini-gini? Parkir jago kan? Kalau pakai matic jago, tapi kalau manual enggak. Tetap susah ya. Iya, berarti ini manusiawi lah, kodrat ya. Tapi kadang emosi gitu kok ya, waktu di parkiran Davena gitu, susah banget parkir ini, orang nggak ikut slalom. Iya benar, itu cewek nih kayaknya nih. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, itu tips dari kalian ya yang cewek-cewek ya, latihan tangan, latihan momen, kesabaran. Kalau dari seorang Gani mungkin boleh dikasih info. Apa aja sih buat pemula tips and trick biar kita bisa main slalom tuh enjoy, bisa bisa lebih peka gitu. Tips kalau dari saya mungkin ya yang kayak Naswara dibilang, ngelatih tangan dulu. Barbel juga, main barbel juga? Kalau aku ngelap mobil, Mas. Kan soalnya gini-gini sama aja. Make sense. Nggak make sense juga sih kalau aku seminggu sekali ngelap mobil juga nggak bisa selalu. Iya. Dan keberanian ya? Dan keberanian, terus jaga nafsu itu paling benar. Padahal nggak puasa ya, harus jaga nafsu. Harus jaga nafsu. Iya. Nafsu ngegas sama nafsu ngerem kan pengaruh. Iya. Karena kita tuh kadang kalau
pemakai user biasa itu pakai mobil kan harus hati-hati, sedangkan kalau slalom kan emang ya Ada hati-hatinya juga tapi. ada hati-hatinya Iya. juga ya, karena ya itu tadi sih masih belum ini ya, masih dipikirin juga ya kalau misal nabrak-nabraknya juga. Dava, ada lagi yang mau ditambahin nggak, Dav? Mungkin ya itu tadi latihan tangan atau kalau mungkin Gani ngelap mobil saya latihannya ini ngepel tapi pakai tangan. Wah, selain jadi atlet ya ternyata mereka ini juga rajin ya. Iya, rajin juga. Ini adalah salah satu kunci biar orang tua semakin meridoi ya anak-anaknya ikut slalom ya. Ngepel, itu beneran dah. Iya. Nge-gym juga nggak sih kamu? Ya. Nge-gym juga. Oke. Evo. Bagi waktu antara latihan sama sekolah kan masih baru kelas 1 SMA ya. Gimana tuh, Vo? Ya kan kalau latihan slalom itu biasanya weekend, jadi gak tabrakan sama sekolah. Oh, nggak tabrakan sama sekolah. Kalau ikut kejuaraan juga weekend juga biasanya Iya, ya. weekend. Oke, tapi sekolah dukung banget ya Evo ini ya. Dukung. Dengan cara dibeliin mobil katanya. Aduh, tapi semoga kalian-kalian ini dari mereka-mereka ini kita akan menyaksikan banyak atlet-atlet Indonesia yang akhirnya berprestasi bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Amin. Nah, kalau udah penasaran nih mungkin otomotif lovers di rumah pengen gabung sama kalian, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Gimana caranya? Naswa, Brena, Langsung atau ke Safira boleh? Safira ini udah kayak pegang mic, udah kayak pengen nyanyi aja di bawahnya. Gimana Saf? Kalau pengen gabung sama kalian pengen jadi kayak kalian ini gimana caranya? Bisa langsung ke Instagram atau mungkin biasanya kan kita tuh latihan di MTP kan hari Oke. Minggu sore kalau nggak ada event. Itu bisa langsung ke sana aja sambil nonton, sambil nanya-nanya boleh kok. Oh gitu. Nah di situ pasti ada pembinanya juga ya. Maksudnya ada yang lebih dewasa untuk Ya ada bisa- seniornya gitu. Ada seniornya juga kayak gitu. Jadi kalau misal mau lihat kalian latihan itu di Mall Pelayanan Publik Iya. Sidoarjo. Tiap hari apa? Tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu jam? Jam sore biasanya jam asar. Asar, ya Iya. Ba'da asar sampai capek ya, sampai bannya habis. Kalau gitu terima kasih guys, kalian udah mampir ke studio Jawa Post TV dan sudah ngobrol-ngobrol di Bincang Otomotif. Semoga sukses selalu buat kalian ya. Dan yang pasti ini Otomotif Lovers, kalau misal kepikiran buat pengen gabung, tinggal gabung aja karena ini adalah salah satu olahraga yang banyak positifnya. Di badan juga oke juga, jadi nggak ada salahnya buat gabung. Kalau gitu, kita akhiri dulu Bincang Otomotif hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Otomotif di episode-episode berikutnya. Saya Brian Saputra, pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye. Thank you guys.